Hai semuanya, selamat datang di podcastnya Perhiasan Diva. Ini adalah konten kita pertama untuk Perhiasan Diva. Buat teman-teman semua yang belum pernah tahu Perhiasan Diva itu apa, bisa cek di Instagram kita, namanya Perhiasan Diva. Di Facebook kita juga ada Perhiasan Diva 2, juga ada di TikTok namanya juga sama, Perhiasan Diva 2. Nah, oke. Aku Siska Valita, biasa dipanggil Siska. Umur aku 18 tahun. Aku kerja di sini kira-kira dari bulan Juni bulan ini, udah setahunan. Ya, hampir setahun kayaknya. Lupa tanggalnya. Sukanya salah satunya kalau paket sama omset tuh lagi naik tuh suka. Terus kalau lagi diajak jalan-jalan sama Mbak Nafi, diajak keluar lah nonton gitu. Dukanya kalau lagi banyak komplain gitu, komplain dari customer, lagi banyak masalah, dukanya gitu. Best moment yang aku rasain sama di sini tuh waktu aku ulang tahun. Tuh gak nyangka dapet kejutan gitu dari Mbak Nafi. Karena kan aku kan masih baru gitu kan di sini, belum lama. Terus pas aku ulang tahun dikasih kejutan gitu sama Mbak Nafi. Itulah best momennya. Udah mas? Udah, itu doang. Sama ini ya, waktu liburan ke puncak itu yang nginep waktu ulang tahun Bu Nafi tuh. Ya itu juga banyak sih best momennya. Cuman itu salah satunya. Kesan pertama bertemu sama Mbak Nafi itu apa ya? Mbak Nafi tuh kayak mungkin kayak galak gitu kan ya, sangat gitu. Kesan pertamanya yang dilihat kayak gitu. Tapi pendapat aku setelah sekian lama di sini, pendapatnya untuk Mbak Nafi tuh ternyata Mbak Nafi tuh bukan galak, tapi tegas gitu sama karyawan-karyawannya, biar karyawannya itu pada maju gitu. Terus ternyata Mbak Nafi juga orangnya tuh baik banget sih hatinya, nggak segalak yang dikira gitu, nggak segalak dan sesangar luarnya. Hatinya tuh lembut banget, baik banget sama semuanya gitu, sayang, perhatian juga sama semuanya, pengertian lah gitu. Mbak Nafi mah the best dah. Dan terakhir mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Nafi khususnya. Terima kasih buat semua ilmu yang udah dikasih ke aku, jadi aku bisa belajar dan aku juga bisa belajar sebuah arti kehidupan yang aslinya gitu dari Mbak Nafi. Jadi aku bisa tahu kalau cari uang itu enggak segampang itu gitu. Jadi aku bisa menghargai uang juga, bisa menghargai waktu juga. Jadi terima kasih banyak buat Mbak Nafi, buat segala-galanya, buat ilmunya, buat semuanya. Makasih udah mau ngajarin aku, udah mau sabar juga ngadepin aku. Dan aku nggak bisa ngasih banyak juga buat Mbak Nafi, belum bisa ngasih banyak apa-apa. Terus pesannya, semoga Mbak Nafi selalu diberi kesehatan, panjang umur, terus rezekinya makin lancar juga, dan Perhiasan Diva ini semoga makin maju, makin banyak juga peminatnya, pembelinya, terus bisa menjadi
sebuah perusahaan yang besar buat perhiasan Diva. Udah, itu aja deh, aku bingung. Makasih banyak ya Mbak. Udah sih, udah. Kang Beo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Hafizki. Bisa dipanggil Zidan. Di sini saya berposisi sebagai admin 018. Aku di sini sudah 1 minggu. Untuk suka duka, sukanya itu saya kalau bekerja di sini tuh seperti keluarga ya. Jadi kekeluargaan itu ada di sini. Ya seperti bertemu dengan keluarga baru. Jadi saya berangkat dari rumah seperti pulang ke rumah. Walau sebenarnya saya bekerja di sini. Di sini suasananya sangat menyenangkan, sangat happening, sangat lucu karena orang-orangnya juga membawa, dan saya juga bisa banyak belajar di sini. Dengan pekerjaan ini saya bisa belajar apa ilmu-ilmu barunya. Dan orang-orangnya juga ramah. Dia tuh bisa membawa suasana itu menjadi pekerjaan itu lebih ceria. Nah untuk dukanya itu sih memang lebih ke rata-rata ke customer ya. Kadang saya juga suka bingung kalau ada, karena sini saya baru 1 minggu, kadang saya suka bingung sama sistem kerja di sini. Kadang juga saya masih bertanya-tanya dukanya itu, dan kadang saya juga sering diomeli oleh Mbak Nafi, dan kamu salah seperti ini, dan kamu salah seperti itu. Dan kadang saya juga gimana ya karena saya baru 1 minggu, jadi saya bingung juga kadang kalau diomelin tuh. Saya harus apa nih biar Mbak Nafi nggak ngomel sama saya. Dukanya sih seperti itu sih. Jadi karena saya baru, jadi saya belum beradaptasi. Jadi saya sedikit bingung lah dengan bagaimana cara menghadapi customer, bagaimana cara berkata yang baik pada customer, jadi agar bisa pelayanan saya itu bisa lebih sempurna ke depannya. Itu sih suka duka saya di sini. Mbak Nafi, selama seminggu saya kerja di sini sih saya lihat Mbak Nafi itu orangnya ramah ya sebagai bos itu. Jadi saya juga sih menganggap dia bukan gimana ya, seperti ibu saya sendiri lah, layaknya seorang ibu yang bawel kepada anaknya. Jadi saya kalau salah ya pasti saya diomeli. Nggak mungkin dong kalau saya nggak salah tapi saya nggak diomeli. Dia itu orangnya galak pada saatnya, tapi dia juga ramah kok. Dia baik pada karyawannya, dia baik pada saya. Dia juga orangnya sangat baik pokoknya. Tapi kadang dia suka bawel ya, bawelnya itu dia suka gimana ya, ledek lah orangnya. Ya bawel, walaupun nggak sama saya, mungkin sama karyawan lain juga ya, agak-agak bawel tuh orang. Tapi saya suka tuh, dia tuh seperti seorang ibu bagi saya. Jadi seperti ibu dan anak lah. Kalau kita salah ya kita diomeli, kalau kita nggak salah ya dia tuh baik. Sebenarnya dia baik, dia ramah, dia lucu, dia ya seperti layaknya seorang bos lah. Kalau kita salah diomeli, kalau kita enggak ya sok atuh. Oke, untuk Mbak Nafi saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Banyak ilmu yang saya dapat dari Mbak. Banyak sekali omongan-omongan Mbak yang terkadang membuat saya termotivasi untuk bekerja lebih baik di sini. Terima kasih untuk segala ilmu yang telah Mbak berikan, apa yang telah Mbak berikan kepada saya. Semoga saya bisa betah di sini. Semoga saya bisa terus bekerja dan terus bekerja optimal di sini. Nah, semoga saya bisa membuat Mbak Nafi senang dengan kehadiran saya di sini. Dan juga jika saya juga ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan pada Mbak Nafi, saya minta maaf. Terkadang saya suka bercanda orangnya. Saya minta maaf dan terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak atas semua yang diberikan oleh Mbak kepada saya. Walaupun saya sudah baru 1 minggu di perhiasan Diva, tapi saya sudah sangat senang. Saya sangat bahagia karena saya setelah mendapat banyak pengalaman selama 1 minggu ini dari Mbak Nafi. Ya, terutama dari Mbak Nafi yang sering mengomeli saya dan membuat saya termotivasi untuk lebih baik dan baik ke depannya. Terima kasih atas segala yang Mbak Nafi berikan kepada saya. Terima kasih banyak, dan saya minta maaf kalau terkadang saya ada salah dalam ucapan atau perbuatan. Terima kasih.
Hai, my name is Rani, panggil aja Rani atau Inces ya, biasa aku dipanggil Inces atau Rani. Terus kedua, umur aku baru 22. Terus pekerjaan aku di bagian ini di Perhiasan Diva adalah bagian sportifnya dari admin atau bagian yang dari apa namanya artisnya Shopee lah ya, ibaratnya kayak aku live di Shopee atau bisa juga kadang aku ngambil barangnya admin. Pokoknya aku mendukung admin sepenuhnya apapun yang mereka butuhkan gitu. Setelah itu awal mulanya aku di sini dari bulan Juni tahun lalu. Itu awal-awal aku masuk di sini. Statusku sekarang masih single, gengs. Ada yang mau daftar tapi jangan, deng. Aku nggak buka pendaftaran ya. Dah, apalagi suka dukanya di Perhiasan Diva. Pertama, ngalamin yang namanya up and down ya. Ketika perusahaan lagi di bawah, bener-bener di bawah. Terus yang namanya ada masalah dari luar atau masalah apapun itu, masalah pribadi, masalah kita suka atau nggak suka sama ownernya, atau masalah kita sama customer, atau masalah yang sekiranya itu bisa membuat kita up and down. Dan aku upnya di sini ya kita lewatin bareng-bareng. Terus apa yang penting kita sama-sama ngedukung, sama-sama semangat, nggak boleh apa ya ibaratnya ya mungkin saling menjatuhkan itu satu sama lain pasti ada. Semua pekerjaan itu pasti ada up and down-nya. Cuman ketika bagaimana caranya biar kita bangkit itu tergantung bagaimana kita kerjasamanya, menurunkan sedikit ego kita. Banyak best momennya di sini tuh. Padahal hal sepele ya, entah itu kita cuma sekedar jalan kemana, itu udah jadi best moment buat aku. Ketika kita masih bisa ngumpul, masih bisa gibah apalagi gitu kan sama ownernya langsung, ya itu jadi best momennya buat aku sama anak-anak. Nggak tahu sih anak-anak nanti ke depannya mereka mau ngomong best momennya itu apa, tapi ketika kita lagi bareng, ketika kita lagi nonton atau kita lagi makan di luar, itu udah jadi best moment buat aku selama aku di sini. Terus best moment yang kedua itu kan yang pertama tuh tadi, ketika kita lagi di bawah terus kita sama-sama bangkit, itu namanya jadi feel buat kita sendiri. Kedua, best moment ketika aku di sini itu ketika ada kejadian yang tidak diinginkan. Ya adalah ya pokoknya sebagian udah ada yang tahu kalau misalnya nonton ini. Salah satunya itu aku pasti ada di situ korbannya, dan itu menurut aku itu ada suka dukanya sih ya. Oh ternyata rasanya seperti ini. Nah ketika aku lagi di Semarang itu jadi best moment buat aku. Benar-benar ngeliat kepeduliannya itu dari ownernya langsung, dari Mbak Nafi sampai semuanya ngerangkul kita bangkit sama-sama. Itu keren ya, walaupun sampai dari sini ibaratnya dari sini sampai Semarang itu the best banget sih perjalanannya. Kesan pertama ketika ketemu Mbak Nafi itu, aku kan udah keluar masuk nih ya, udah 2 kali gengs. Cuman yang pertama itu aku belum serak gitu kan sama hatinya. Ya kesan pertamanya itu aku lihat dari waktu awal aku masuk banget ya, awal banget aku ngeliatnya wow, amazing gitu doang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba berpikiran, hah gila gitu kan, ini bosnya perempuan. Dan apa ya, nggak, orangnya tuh dia nggak seperti dia bisa jadi bos, dia bisa jadi temen, dia bisa jadi kakak, dan dia bisa jadi apapun gitu kan. Dan dia bisa menempatkan posisi dia sama admin-adminnya tuh dengan dengan kecocokan sama kita lah ya, ibaratnya sama pendekatan sama pegawai, pendekatan sama customer, itu aku ngeliatnya the best banget sih. Pendapat aku tentang Mbak Nafi, pertama dia orangnya supel,
kedua dia galak pasti, ketiga dia dia pioneeringnya semua admin, keempat dia itu bisa jadi up and down-nya admin kita semua, kelima keberhasilannya kita itu akan buat dia bahagia, buat kita juga bahagia. Jadi pendapat aku tentang dia, ya semua rasa yang admin rasain, mau itu suka mau itu duka, semua dirasain itu dari dia. Pesan dan kesan buat Mbak Nafi. Pertama, I wanna say thank you so much. Terima kasih banyak buat semuanya, buat 1 tahun ya atau bahkan lebih nanti aku di sini. Mulai dari awal aku datang, makasih semua buat pelajarannya, buat didikannya, buat pokoknya makasih buat semuanya yang udah Mbak Nafi kasih ke aku. Mau Mbak Nafi galak sekalipun, I know gitu, aku paham. Mungkin nggak ada ucapan lain lah ya, ibaratnya mau Mbak Nafi galak, mau Mbak Nafi judes, mau Mbak Nafi marah-marah, ya memang sudah seperti itu wataknya. Paling untuk pesannya apa ya, aku bingung karena aku nggak terlalu banyak debat juga kayak admin, jadi aku bingung pesannya apa. Paling pesannya lebih bisa menurunkan sedikit egonya. Terkadang mungkin egois itu pasti semua orang punya egois, cuman buat aku terkadang Mbak Nafi itu lebih yang egois pasti ada lah ya, mungkin lebih egois. Terkadang Mbak Nafi nggak memikirkan maunya, nggak sependapat sama admin. Terkadang aku lebih sering mendengarkan keluh kesahnya admin, cuman kadang aku nggak bisa harus menyampaikan langsung sama Mbak Nafi. Terkadang aku nggak bisa, kadang mereka juga nggak enak, bukan karena kita ngegibahin ya, bukan, cuman kadang mereka nggak mau jadi pikiran buat Mbak Nafi. Paling ya biasa, paling keluh kesahnya Mbak Nafi itu terkadang nggak ngerti gitu kan, entah itu ketika ada komplain, entah itu ketika ada masalah, entah itu kita lagi debat sama admin, terkadang adminnya cuma bilang, terkadang Mbak Nafi itu nggak ngertiin kita gitu. Terus mungkin masalah, entah itu masalah kecil, entah itu masalah apapun, paling mereka bilang ya mau gimana gitu kan. Mereka cuma bilang ya mau gimana. Kayak aku pun saat Mbak Las, kalau semisal lagi ada masalah apa, terus adminnya cerita apa atau Mbak Las cerita apa, ngomong apa, ya paling aku cuman bilang ya udah nanti tunggu, nanti pasti ada masanya ketika Mbak Nafi bakal ngomongin ini. Nanti kita bakal ngomong kalau semisal Mbak Nafi sudah menanyakan ini gitu kan. Jangan, mereka bukan gak mau ngomong, tepatnya mereka tuh sungkan karena ya mereka berpikir gue ngomong kayak gini tapi apa ya yang udah gue dapet gitu kan, apa ya yang Mbak Nafi udah dapat dari gue gitu kan, apa yang Mbak Nafi udah terima dari kita. Makanya kadang-kadang mereka itu sungkan buat ngomong. Bukan mereka nggak mau ngomong, bukan mereka nggak bisa ngomong. Banyak unek-unek yang mereka mau luapkan, tapi dalam hati mereka berpikir lagi, Mbak Nafi itu udah cukup capek, udah cukup stres gitu kan, mikirin kita yang kayak gini, yang banyak otak gitu kan. Nggak cuma 1 orang, tapi banyak. Terima kasih buat semuanya. Pokoknya aku cuma bilang thank you so much. And the last, I hope aku mau semuanya untuk tetap kayak gini, tetap ngelewatinnya suka duka bareng, tanpa, walaupun ibaratnya pasti semua orang yang kerja ada suka atau enggaknya gitu kan.
mau kita suka atau enggak, yang penting kita tetap bareng, kita tetap semangat bareng, berjuang bareng. Kalau Mbak Nafi senang, kita juga senang. Ibaratnya ada cashbacknya lah ya, apa yang kita kasih sama apa yang kita terima, dan kita paham betul bagaimana Mbak Nafi susah payahnya buat ngebangun perusahaan ini dari nol sampai sekarang ada kita semua di sini, sampai sekarang kita yang muterin gimana caranya biar kita tetap di sini. Ya aku berharap cuman supaya perhiasan Diva makin maju, udah itu aja. Hai, nama aku Nuriyati, biasa dipanggil Nuri. Kalau di sini biasa dipanggil Mbak Nur. Aku 20 tahun. Aku asalnya dari Jawa. Terus status aku di sini sebagai susternya Esa Disa. Saya bekerja di sini udah kurang lebih 5 tahun, tepatnya tanggal 29 September 2015. Terus momen kerja di sini banyak sih, apalagi kan udah tiap hari diceritain ini itu. Tapi ada 2 hal yang masih aku ingat, dan satu hal itu udah lalu dan satu hal itu masih terjadi sampai sekarang. Yang pertama, dulu waktu pertama masuk kerja, kan aku alergi yang namanya rokok. Nah, si adiknya yang gembrot tuh nggak bisa berhenti ngerokok. Aku harus bisa dong, karena dulu masih kamarnya gantian gitu kan. Dia kalau malam tidur di depan, nah kalau pagi dia pindah ke kamar. Dan itu aku nggak bisa campur sama rokok, karena habis itu waktu itu aku masih penyembuhan sakit flek paru-paru. Nah itu ada kamar, kayak kamar di belakang kecil itu kan dibuat tempat kayak gudang, karena dulu Mbak Davi buka toko, jadi dalamnya ada kulkas, ada apa. Dia masih hamil 6 bulan, hamil bisa 6 bulan, bantuin aku ngangkatin. Itu aku baru kerja berapa hari ya, bantu aku ngangkatin, bersihin kamar itu. Ya, sebagai orang baru speechless dong melihat orang hamil gitu, apalagi bos gitu bantuin. Terus yang kedua yang masih terjadi sampai sekarang, kita suka curhat di mobil. Dan terakhir yang kita curhatin itu soal nanti kalau pacarnya udah lunas kita beli apa ya, Dok? Lah beli Alphard toh, katanya mau beli Alphard. Kalau punya Alphard kan nggak enak kalau nggak punya supir. Ya nanti aku yang supirin. Ngakak, badan kecil masa supir mobil gitu. Terus ya udah beli itu aja, beli sedan, kan belum pernah punya sedan. Sedannya apa? Mercy, kalau enggak Civic. Iya, patut ya ngomong gitu doang. Terus semuanya yang berhubungan dengan sekolahnya Esa dan semuanya dia selalu kayak mengikut sertakan aku. Kayak kurban kemarin dulu, Adha kurban, beli ini ya, bisa nggak? Bisa, ya udah dia beli. Dan ya saya merasa nggak apa-apa sih sebenarnya di sini, cuman merasa kayak diikut sertakan gitu, appreciate banget. Kesan pertamanya sih nggak ada ya, karena dulu tujuannya cuman kerja 1 tahun, ketemu dia ngobrol ya biasa aja, udah biasa ngobrol sama orang biasa aja, nggak ada apa-apa. Ada galau dikit. Lumayan lah galanya nambah. Kalau dulu kan masih marah-marah, udah. Kalau sekarang kan enggak. Ya mungkin karena sekarang kerjaannya banyak, tanggungnya banyak, jadi otomatis tingkat emosinya kan juga ya dimaklumin aja. Terus jangan galak-galak sama anak-anak ya, kasihan. Terus
Yang kedua, jangan itu deh, apa namanya, jangan suaranya kecilin dikit kalau ngomong, ton suaranya. Kasihan tetangga kemarin dibentak sampai kayak gitu. Ya tapi nggak apa-apa sih, yang namanya pembelaan. Terus lebih di egoisnya turunin, egoisnya rada egois sih sekarang, tapi ya banyak enggaknya, tapi ya kadang egois kadang enggak. Maksudnya kalau marahin anak-anak juga please dong dipikirin bebannya anak juga, anak-anak admit maksudnya ya. Kasihan juga dia tiap hari dimarahin. Apalagi ya, udah sih itu aja kok. Buat Mbak Nafi, terima kasih banget selama ini udah dukung aku, udah support aku untuk lanjutin mimpi aku. Mimpi aku buat apa ya, kuliah, buat lanjutin pendidikan, udah dukung aku. Makasih sih udah sangat mendukung aku, udah rangkul aku, udah tahu, udah ngerti, maksudnya udah ngerti gimana perasaanku lah saat aku pertama ikut kerja kamu kan umur 15 mau masuk SMA, nggak dibolehin lanjut ke SMA sama orang tua. Aku putusin untuk pergi dari rumah, nyari uang sendiri buat sekolah, nyekolahin diri sendiri. Sampai sekarang udah terkejut, malah aku sekarang dikuliahin, alhamdulillah banget. Terima kasih udah membangun aku menjadi orang yang lebih kuat, tahan banting. Udah nggak ada yang namanya baper, kata-kata baper dari dalam diri aku udah nggak ada 0%. Apapun buat Mbak Nafia, apapun keputusanmu, apapun langkah yang kamu ambil ke depannya untuk usaha ini, untuk semuanya, aku dari orang yang paling lama ikut kamu, dari kamu 0 sampai kamu sekarang udah punya apa yang udah kamu impikan dari dulu nyicil mobil nggak bisa, sampai sekarang udah alhamdulillah banyak diberi rezeki, diberi kepercayaan. Aku cuman bisa dukung kamu, apapun keputusanmu aku cuman bisa dukung dan aku doakan. Doakan terus. Pesan untuk Mbak Nafi sih, yang pertama sehat itu pasti. Yang kedua, jangan pikirin jangan pikirin yang nggak penting tuh buang aja. Terus yang ketiga, bahagia itu temuin di dirimu sendiri. Bahagia, kamu bahagia, anak kamu bahagia, keluarga kamu bahagia, semuanya ikut bahagia, aku pun ikut bahagia. Intinya makasih banget udah mengerti aku selama 6 tahun ini, udah mendidik aku dari aku umur 15 sampai sekarang umur 20. Berkesan semuanya berkesan. Dari perubahan aku yang dulu masih makan lemot, pakai celana masih di luar, dan semuanya perubahan udah ada lah. Cuma yang belum berubah itu berat badan, aku belum bisa berubah. Aku sedih. Makasih buat semuanya. Makasih udah beliin aku HP. Semuanya doa yang terbaik buat kamu ya. Semoga selalu sehat, selalu
selalu apa ya, selalu dalam lindungan yang maha kuasa, terus selalu kuat. Semuanya itu boleh hilang, harta semuanya boleh hilang, yang nggak boleh hilang itu semangat. Itu yang aku belajar dari kamu itu semangatnya nggak luntur, nggak hilang, cuman down berapa hari, besok semangat lagi. Itu susah banget buat bangkitin semangat, itu susah banget, tapi kamu bisa. Ya semoga aku bisa lah belajar dari itu. Yang kedua, aku pengen belajar ngomong dan skakmat orang. Itu aku belum bisa karena aku punya modal badan kecil sama apa ya punya modal badan kecil, jadi aku nggak segarang kalau dilihat orang. Kalau kan katanya kayak orang Batak, galak, suara gede. Aku kan nggak bisa. Orang bentak aku dibentak balik. Aku nggak bisa belajar itu. Coba ajari aku. Udahlah, jangan melo-melo terus. Intinya semua yang keputusanmu itu pasti aku selalu mendoakan, selalu. Kamu tahu nggak tahu, aku selalu mendoakan. Kamu besok mau ini, besok beli ini, aku selalu mendoakan. Aku selalu dukung kamu. Karena kamu sakit, aku sakit. Aduh. Enggak kamu sakit, aku sakit, apa ya? Kamu senang, aku ikut senang. Kamu susah, aku ikut susah. Jadi semua rasa yang kamu rasain, aku juga merasakan. Kamu cerita ini, aku ikut menceritakan. Ya meskipun aku nggak ngasih solusi apa gimana, aku cuma bisa dengerin sama bisa menghibur. Tapi kan setidaknya kamu itu mentransfer rasa itu. Jadi aku bisa paham caranya, dan itu bisa buat belajar aku, bisa buat bekal aku nanti ke depannya gimana cara menghadapi cowok lah atau apa ya, atau entah apalah. Tapi janji aku, karena kamu udah mendukung aku selama ini dalam bidang pendidikan, insya Allah aku bakal bikin kamu bangga deh sama aku. Ya meskipun nanti bangganya telat apa gimana, tapi aku akan selalu usaha. Nggak ada usaha yang sia-sia. Aku belajar itu dari kamu. Udahlah. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling